Oke. Bismillah, kita mulai lagi ya. Kita share dulu PPT-nya. Sampai belah ketupat. Sampai belah ketupat. Sabar kakak, belah ketupat. Sebenarnya nggak ngerti maksudnya apa sabar kakak belah ketupat. Ini loh yang kan warna merah itu belah ketupat, itu dianggap kakak-kakak mungkin gitu. Iya kak, tuh belah Iya, ketupat. Oh iya baru ngeh. Padahal layang-layang ya kan. Layang-layang tuh ya. Baiklah, layang-layang berarti. Kok ini ketutup sendiri ya? Padahal udah digedein loh tadi tuh. Jangan ketutup lagi dong, say. Oke, lanjut ya. Lanjut oh. Nah, nih lanjut nih. Aduh kok lama sekali dia nih. Ini dia. Jeng 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 jeng. Dededeng, dededeng. Kemudian dari keturunan Benyamin diangkat menjadi raja yaitu Tolut. Mungkin Kak Hilda sama Yani juga sering dengar kan pertarungan antara Tolut dan Jalut ya kan? Iya. Nah, ini hebat nih, Raja Tolut nih hebat kayak gitu. Tapi banyak yang nggak suka beliau jadi raja. Padahal sebenarnya dalam Al-Quran itu ada disebutkan. Nah, Quran surah Al-Baqarah artinya, apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa, yaitu mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang. Mereka menjawab, kenapa kami tidak mau berperang di jalan Allah? Padahal sesungguhnya kami telah diusir dari anak-anak kami. Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling, kecuali beberapa saja di antara mereka. Dan Allah mau mengetahui siapa orang-orang yang zalim. Berarti cakep besar aja orang itu ya? Iya, itulah. Benar, itulah. Kemudian, nah, di Raja Tolut tadi, ini ketutup sendiri, guys. Atau dari PPT aja ya, biar dia terbuka secara lebar. Boleh PPT? Ya guys, kita coba dari PPT aja nih supaya lebih. Udah tertutup ya screen sharingnya ya? Nggak ada. Oke, bentar ya guys. Minum-minum dulu lah. Yan, udah disediain minumnya kan? Jangan kopi, nanti nggak bisa tidur. Malah nggak bisa open. Loh, kayak tadi aja lah kalau gitu. Ada lah. Ntar ya guys. Ya Allah, dari tadi aku ngomong rupanya aku unmute. Kamu. Diam saja. Nanti suka ada yang jawab. Enggak, tadi aku nanya apa? Benar nanya ada disiapkan minumannya katanya. Kata jangan kopi. Bilang kakak mau nyapa baking soda. Terus dia jawab. Ngecek lah ya nih. Pantes nggak ketawa orang ini sama Tiani. Oh alah, baking soda ya Allah. Entah nggak itu cyanida. Siap nikah muda. Masih ingat aja Kak Hil? Iya inget lah. Ya lah, itu paling badai itu di antara sungokol. Oke guys, udah kelihatan ya? Sudah guys. Nah, kita lanjut lagi. Nah, kemudian di zaman Tolut tadi, Raja Tolut, ada raksasa besar yang bernama Jalut atau Goliat ya, orang-orang bilangnya Goliat lah gitu. Goliat ini yang merongrong kewibawaan negara pada waktu itu. Jadi pengen jadi raja, pengen menghancurkan Raja Tolut ini guys. Maka peperangan antara Goliat, raksasa besar, dan Tolut, tentara Tolut pun terjadi gitu. Namun tentara Tolut ini tidak imbang melawan tentara dari Jalut. Gitu. Nah, kemudian salah seorang yang punya strategi dan berpikir matang yang bernama David. Kalau orang Yahudi bilangnya David, kalau kita bilangnya Nabi Daud. Nah, yang merupakan keturunan Yehuda tadi, guys. Nabi Daud tadi bertempur melawan Goliat. Jadilah pertempuran antara Nabi Daud dan Jalut. Kemudian diselepetlah Jalut, splat, gitu. Tumbang gitu, dan akhirnya Jalut. Kak Hil pernah nonton ada di YouTube. Memang ceritanya di situ
Nabi Daud ceritanya ya, di situ Nabi Daud itu cuma pakai ketapel doang gitu, ketapel doang, terus mana Raja Goliat tadi terus langsung ambruk dianya. Iya betul, langsung tumbangin Kak. Seret kayak tadi kata Pira. Iya, terselepat. Apa sih bacanya? Terniat anak ini buat PPT nih. Oke. Oke. Goliat. Oke. Lihat ya, atau Jalut. Jadi, nah kemudian setelah kalahlah Jalut, karena Raja Talut sudah mengumumkan bagi siapapun yang berani melawan dan membunuh Raja Jalut, maka ia akan dinikahkan dengan putrinya dan diberi setengah kerajaannya. Kematian Raja Jalut merupakan kemenangan Raja Talut dan tanah air Nabi Daud. Akhirnya mereka pulang ke tanah airnya dengan berbahagia. Nabi Daud merupakan pahlawan bagi Bani Israel. Nah, itu ya. Bani Israel tadi kita udah bahas juga ya kan guys, ada bandel-bandelnya gitu kan. Bahkan nabi mereka aja mereka bunuh gitu. Nah, kemudian Raja Talut akhirnya menepati janjinya. Ia menikahkan Nabi Daud dengan putrinya bernama Mikhyal. Allah memberi berkah kepada Nabi Daud untuk memimpin Bani Israel. Akhirnya menikahlah gitu kan. Jadi raja lah Nabi Daud. Nabi Daud dan Mikhyal pun punya anak bernama bernama Sulaiman. Inilah Nabi Sulaiman. Lahir tahun 1010 sebelum Masehi. Kemudian jadi raja sejak usia 12 tahun setelah Nabi Daud wafat. Jadi masih muda. Nabi Sulaiman memerintah selama 40 tahun dan wafat tanpa diketahui asbabnya. Gak tahu gitu kenapa meninggal. Tanpa meninggalkan wasiat gitu kan. Hanya tongkatnya yang tertinggal dimakan rayap. Dan setelah itu keturunan Nabi Sulaiman, di mana Nabi Sulaiman ini adalah nabi yang paling kaya di dunia ini. Paling kaya. Akhirnya keturunan istana Nabi Sulaiman itu sampai Ratu Balkis itu ngangkat ininya kan. Ngangkat ngangkat jubahnya gitu dikira air ya kan? Ah iya benar, saking indah luar biasa. Saking kayanya. Ya itulah Masya Allah kayanya lah gitu Nabi Sulaiman. Akhirnya setelah Nabi Sulaiman tadi meninggal ya kan, berebut keturunannya ini berebut fulus, berebut harta warisan ya kan, seperti sinetron-sinetron. Gitu. Nah, pecahlah langsung kerajaan Israel menjadi dua kerajaan. Kerajaan pertama Yudea dipimpin oleh anaknya bernama Rehabeam. Kerajaan yang bernama Israel yang setia dipimpin oleh Yerobeam yang merupakan dulunya merupakan pengawas kerajaan Nabi Sulaiman. Pengawas kerajaan Nabi Sulaiman yang baik lah gitu. Jadi terpecah menjadi dua, kerajaan Israel tetap kerajaan Israel yang setia, satu lagi namanya berubah jadi Yudea, kerajaan Yudea. Oke. Nah, Yudea nih, Yudea ini adalah ini ya yang kerajaan pertama tadi ya. Yudea ini akhirnya menciptakan agama baru untuk menandingi agama Islam, yaitu tahun 1930 sebelum Masehi. Agama baru itu bernama Judaism. Inilah Yahudi. Nah, itu ya guys. Jadi asal muasalnya tadi itu dari pecahnya kerajaan Bani Israel tadi jadi dua kerajaan. Kerajaan pertama Yudea. Berarti yang satu lagi tetap lurus, yang satu lagi siapa tadi? Ya. Yerobeam. Ya. Itu tetap itu banget ngomongnya. Lurus gitu. Ada juga nih Kak, dalam Al-Qur'an ini lupa surah apa, tapi Allah bilang bahwasannya sebagian Bani Israel itu emang ada yang kafir dan ada yang emang muslim. Coba tadi baru dengar kajian itu, ini lupa ayat berapa, surah apa. Atau Fira mau jelasin ya kan di bawahnya ada lagi. Nah, kita lanjut. Jadi di sini capcus. Nah, di sini baru dia itu dari awalnya suku tadi kan, akhirnya menjadi ini ya. Kan? Agama. Ya. Inilah Yahudi. Tadi agama Yahudi. Dah kan? Iyo, makasih ya Heart, kata si layang-layang. Oke, kakak belah ketupat. Layang-layang. Lah Heart. Namanya Heart, satu lagi ketupat, lucu kali. Oke, udah. Nah, masih ada. Gitu. Kenapa ya? Maka Yahudi yang berkuasa pada waktu itu membunuh orang-orang Islam serta para nabi. Setelah Nabi Sulaiman ya, ada Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa dibunuh oleh orang Yahudi. Namun Nabi Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah bandel kan. Nah, Yahudi telah berubah dari suku, dari kelompok menjadi sebuah agama. Sampai sekarang Israel pun sebenarnya kan tadi nama Nabi Yakub ya kan.
nama orang jadi yang katanya negara ya kan, sudah menjadi negara. Nah, tadi artinya Israel adalah yang diperjalankan Tuhan jadi kalau nggak salah. Nah, iya. Akhirnya tadi ya guys, sorry, tercopy. Jadi kitab Taurat kitab siapa? Yahudi atau Islam? Jawabannya adalah kitab orang Islam yang hidup pada zaman Nabi Musa. Injil juga kitab yang hidup pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Gitu. Jadi kitab suci itu semuanya Allah yang menurunkan dan semuanya itu sebenarnya untuk orang Islam juga pada zamannya masing-masing gitu, pada masanya masing-masing. Jadi Al-Qur'an itu Nabi Muhammad ya kan, pada masa Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad ke bawah terus gitu kan. Oke. Itulah nggak ada bentuk jamak dari agama, hanya satu gitu, Islam, agama, din, mufrad tunggal, nggak ada istilah ad-diyan bentuk jam agama. Jadi sebenarnya agama cuma satu sebenarnya, yang lainnya itu hanya kayak dibuat itulah muncul seiring perkembangan zaman gitu. Nanti mungkin tak ada lagi ya kan, tak apa lagi gitu. Nah, terus agama Nasrani kapan dibuat kata si Mangku ya kan? Next time aja yuk kok kita bahas insyaallah gitu. Oke, Heard. Kata si Mangku. Udah guys, itu aja Allah. Ini satu lagi apa? Yang warna biru cangkang telur pecah. Ya, cangkang telur pecah. Tapi Kak itu nggak hidup, nggak ada matanya loh Kak, nggak bisa ngomong dia kayaknya. Oh gitu. Pantas tadi ada dedaunan kering. Oh salah, rumput mati. Oke, Mangkuk. Ya, bantal leher. Bantal leher ya. Iya, terima kasih Mangkuk. Ya kan kok jadi mendongeng ya? Oke, gitu. Sejarahnya Yahudi. Jadi gitu ya. Berarti dia next Nasrani ya. Iya. Next boleh. Oh, nggak apa-apa ini kan. Karena sebenarnya kajian tuh satu kajian itu terus bahas ke Nasrani gitu biar lanjut kan. Cuman panjang kali. Ya boleh di next time. Insyaallah disampaikan. Kita bahas juga. Itu tadi kan udah tahu ya kan sejarahnya. Nah, terus sebenarnya perbedaan yang mendasar dan agama yang dibuat-buat tadi itu tujuannya untuk apa, terus apa yang mereka sembah, itu kayak mana? Itu belum kira baca sampai situ. Jadi sebenarnya kenapa mereka itu salah satu juga kenapa tidak suka dengan Islam gitu kan Kak Yahudi. Yang pernah tidak baca itu adalah salah satunya mereka itu nggak terima nabi terakhir itu dari keturunan Ismail, bukan keturunan Isa. Jadi kan nabi terakhir dari keturunan Nabi Ishak itu adalah Nabi Isa ya kan. Nabi Isa alaihissalam. Itu nggak ada lagi, nabi-nabi nggak ada lagi gitu. Akhirnya yang paling terakhir kan dari keturunan Ismail sampai ke Nabi Muhammad. Nah itu juga mereka nggak terima karena mereka menganggap harusnya yang lebih mulia itu adalah ini Bani Israel gitu ya. Dari keturunan mereka gitu. Yang lebih tinggi lah derajatnya. Iya. Tapi ini termasuk seru sih ini untuk dibahas lanjut karena memang kan sekarang kita harus tahu kenapa sih Yahudi menjarah Israel, ya kan? Terus bagaimana agamanya mereka karena mirip-mirip memang beberapa ibadahnya mereka itu mirip-mirip dengan kita. Contohnya puasa. Apa bedanya puasa kita dengan puasa orang Yahudi? Ya kan? Kan ada. Jadi itu emang boleh juga kita bahas-bahas lagi ke depannya. Insya Allah tuh teman-teman mengkaji boleh, tapi ingat ya harus dari ustadz-ustadz yang yang insya Allah memang memiliki kafaah lah tentang sejarah ini gitu kan. Biar nggak. Terus yang paling iya benar. Yang paling membingungkan Fir. Jadi sebenarnya Yahudi itu emang Bani Israel atau enggak? Iya. Kayaknya tapi gini, mereka itu sebenarnya kayak heterogen ya. Misalnya gini, orang Yahudi sendiri, suku Yahudi tadi kan dari Yehuda ya kan, Yahudi. Awalnya itu kan tadi sebuah kaum ya kan. Nah, sebuah kaum. Ibaratnya juga kayak negara Israel nih. Kan kalau misalnya kita lihat secara sekilas, Israel itu jahat. Israel itu orang Yahudi semua isinya gitu. Padahal enggak. Jadi mereka itu sebenarnya heterogen juga gitu. Jadi di negara Israel itu, di Israel ya, itu enggak semuanya Yahudi. Ada juga yang Muslim. Yang benar-benar Muslim itu ada, tapi sedikit sekali. Ibarat kayak
Yang Yahudi itu sekitar 80% lebih kan. Yang Nasrani mungkin 10%, yang Muslim mungkin 5% kayak gitu, jadi heterogen. Yahudi pun gitu juga, mereka itu nggak semuanya ngikutin agama Yudaism tadi. Ada juga yang Muslim, ada juga yang Nasrani gitu. Jadi walaupun memang mayoritas tadi adalah itu Yahudi. Berarti nanti kalau nggak salah itu beda juga ya kan, Dek? Ada yang Yahudi, tapi dia bukan Zionis gitu. Iya. Ada yang kayak gitu kalau nggak salah kan? Ini benar-benar apa ya? Benar-benar ingin menghilangkan Palestina. Palestina juga udah hilang ya dari peta ya. Maksudnya kan kemarin sempat masih ada sedikit. Makin lama. Iya, kalau di map sudah dihapuskan. Sekarang mereka sedang membongkar Masjidil Aqsa karena mereka meyakini, para Yahudi itu meyakini di bawah Masjidil Aqsa itu ada kerajaan Nabi Sulaiman, Solomon. Kalau mereka kan Solomon bilangnya kan, the Queen of Solomon. Nah, kalau jadi mereka tuh tadi ini juga coba searching lagi kan Kak. Ternyata mereka sedang kayak mencoba membongkar Masjidil Aqsa gitulah. Beberapa udah mereka gali gitu, pengen untuk membuktikan emang mereka meyakini itu tadi, bahwasannya emang ada kerajaan Nabi Sulaiman di bawah Masjidil Aqsa itu. Makanya sekarang kan mereka lagi sasarannya ke situ tuh. Setelah menguasai negaranya. Awalnya kan mereka cuman ya pendatang gitu kan. Terus ya tahu-tahu menduduki pemerintahan. Baru ya itulah ya kan. Dibombardir lah sekalian semua-semuanya. Dan ada tujuan-tujuannya gitu lah. Dan kalau kita telisik lebih jauh lagi, ya ini nggak jauh-jauh ujung-ujungnya bakal berhubungan dengan Dajjal gitu lah. Jadi emang ini bagus banget kita pelajari supaya kita nggak hanya bahas politik aja kan, padahal agama kita nih sedang dikeroak sama yang lain gitu kan. Jadi emang cocok banget nih dibahas. Makanya sebenarnya memang penting memang penting kita sadar gitu kan sejarah gitu. Sejarah benar. Sejarah karena pasti berulang dan kita ya harusnya bisa belajar dari sejarah gitu. Nah, Kahil pernah nonton, nggak tahu lah ya ini, tapi mungkin kurang lebih sama gitu yang cerita yang diangkat dengan yang difilmkan gitu. Film Turki ke Khilafahan Utsmani. Nah, itu ketika zamannya Sultan Abdul Hamid II. Nah, itu kalau adik-adik pernah dengar nama Theodor Herzl. Nah, itu yang bawa ini juga, itu dia yang memohon untuk diberi sejengkal tanah Palestina. Nah, Sultan Abdul Hamid di situ mentah-mentah menolak gitu permohonannya, walaupun hanya secuil, diminta cuma sejengkal pertama, karena dia tahu kalau orang Yahudi ini, orang Zionis ini dikasih sedikit pasti terus menjajah. Makanya waktu itu Sultan Abdul Hamid itu digulingkan dengan cara yang ya dihinakan lah sama Yahudi ini, sama Zionis ini. Tapi itu saat kepemimpinannya memang beliau sama sekali sejengkal juga nggak dikasih gitu, karena tahu bakalan berabe kalau dikasih sedikit gitu. Iya benar Kak. Pokoknya memang banyak lah keruntuhan Turki Utsmani, semuanya tuh emang dalang dari Yahudi. Semua teknologi yang saat ini, kartun semua dan sebagainya itu emang dalangnya ya mereka juga gitu kan. Karena emang mereka ya itu yang menghancurkan Islam kan, sebegitu bencinya dengan Islam. Tuh tadi banyak banget yang dilihat kalau di YouTube tuh, kenapa Yahudi benci Islam, kenapa ini gitu-gitulah dibahas. Jadi berarti kan ini seru banget nih kalau kita bahas lebih lanjut, tapi itu tadi ya tetap harus dari orang yang berkafa'ah tentang sejarah ini kan, biar nggak salah. Terus nih, ini mungkin tadi ini sempat dengerin kan, ceramah dari Ustadz Adi Hidayat. Yang tadi ini bilang, jadi ini bingung sebenarnya, Yahudi itu sama nggak sih dengan Bani Israel gitu kan. Terus mungkin Ustadz Adi Hidayat kayak menyampaikan, meluruskannya kan. Bener sih kata Pira dan Kahil tadi udah bahas juga kan. Kalau misalnya Israel itu kan nama lain dari Nabi Yakub kan. Kalau artinya, nih tadi dibilang Yakub itu adalah, Israel itu artinya Yakub hamba Allah yang sangat taat. Jadi emang Nabi Yakub itu taat gitulah, saking istimewanya Allah tuh kasih sampai nama sendiri, nama spesial untuk Nabi Yakub. Kasihlah namanya Israel itu tadi. Nah, Bani Israel itu apa? Bani Israel itu sebutan untuk cucu cicitnya Nabi Yakub. Nah, jadi yang dikatakan Bani Israel itu adalah anak atau cucu keturunan Nabi Yakub yang
diharapkan memiliki sifat kesolehan seperti bapaknya, seperti Nabi Yakub. Jadi kalau misalnya mereka taat, mereka solih, mereka beriman pada Allah, mereka adalah Bani Israel. Tapi kalau mereka enggak, berarti mereka bukan Bani Israel. Gitu kalau dari Ustadz Adi Hidayat tadi menyimpulkannya. Jadi mereka, kalau misalnya mereka para Yahudi yang kafir gitu kan, yang enggak menyembah Allah, berarti mereka tidak mendapatkan gelar Bani Israel itu. Oh iya, paham lagi sekarang. Karena istimewa banget kan Bani Israel kan, sampai di Al-Baqarah panjang ya ini kan sejarah kisahnya juga di Al-Baqarah kan. Mereka berpaling terus diingatkan lagi sama Allah, saking spesialnya Bani Israel ini. Kenapa? Karena Nabi Yakub itu spesial di mata Allah gitu, dalam pandangan Allah. Makanya waktu yang mereka udah menyimpang kan ada tuh kan ditinggal Nabi Musa, terus mereka menyimpang menyembah kembali sapi, betina dan lainnya kan, Allah turunkan lagi tuh firman-Nya. Ya Bani Israel itu kan ada kan, saking spesialnya Bani Israel itu Allah sampai ingatkan mereka lagi gitu lah. Jadi ternyata emang karena itu maka ada banyak dibahas dalam surah Al-Baqarah tentang Bani Israel. Itu sih yang ditangkap dari Ustadz Adi Hidayat. Kak dan gitu teman-teman. Ada lagi? Lupa saya MC ya. Seru kalau bahas sejarah tuh. Seru banget bahas sejarah. Kalau yang lain mungkin ini kan udah banyak bahas politik ya kan. Kita bahas yang lain. Kita bahas yang lain. Iya, karena benar kata Kak Hilda kan, sejarah bakalan terulang. Jadi kita harus mempelajarinya kan, supaya enggak 2 kali jatuh gitu dalam lubang yang sama. Oke, ada lagi mau dibahas? Tifira dan Hilda. Sebenarnya kayaknya udah nggak punya apa-apa lagi ya, udah cuma ini aja bisanya gitu opininya cuma sampai sini. Mungkin next bisa dicari sumber yang lebih banyak lagi biar bisa berpendapat. Iya. Terus ada juga sih di ayat Quran yang orang Yahudi itu, mereka itu kenapa merasa ini ya, kayak merasa paling hebat gitu, merasa paling yang baik lah, paling benar. Mereka juga di Al-Quran itu ada disebutkan kalau mereka nanti akan masuk neraka tuh cuma sebentar doang, cuma berbilang hari saja gitu, nggak lama-lama. Iya, 40 hari sih kalau salah. Itu perasaan mereka. Iya. Pernah dengar nggak? Mereka memang benar-benar istimewa. Iya, pernah. Tadi lihat juga sih, 40 hari katanya. Mereka kalaupun disiksa pasti cuma 40 hari katanya. Nggak akan lama-lama gitu. 40 hari karena memang 40 hari di dunia itu. 40 hari di akhirat sama aja lama juga ya, Kak? Iya. 40.000 tahun juga. Sepertinya. Karena mereka spesial tuh tadi lah, sampai Allah buat ceritanya kan. Karena Allah masukkan dalam Al-Quran. Saking spesialnya Bani Israel. Tapi itu tadi, kayak Allah bilang juga dalam Al-Quran, ada mereka yang kafir, ada mereka yang beriman gitu lah. Oh iya, benar-benar. Mungkin nanti bisa kita kita pelajari lagi ya, masih banyak kekurangan nih kan di sana sini. Iya. Nanti bisa kita pelajari lagi biar lebih paham. Iya, mungkin kita nanti bisa ngajak teman-teman yang punya kafaah kan. Iya, biar bisa gabung. Kalau teman-teman mungkin ada yang kesalahan mungkin yang disampaikan bisa ditaruh di kolom komentar ya. Atau ada yang mau Iya, benar. Karena nih apalagi sejarah tuh banyak versi ya. Jadi emang harus hati-hati. Nah, tahu kan dari kitab kayak kata Vira tadi kan. Banyak yang sudah dikarang-karang. Iya, banyak gitu. Banyak lah. Kalau Ustadz tadi ada Ustadz Ahmad Baikuni juga keren tuh bahas tentang akhir zaman kan, Kak. Ustadz Haikal Hasan banyak banget yang keren-keren bahas itu. Oke, sudah? Ustadz Felix juga ya kan. Sudah. Oke, baiklah teman-teman sekalian. Maaf kalau misalnya agak kelamaan ya, karena memang bahas sejarah pasti kayak gitu ya kan. Tapi ini sangat seru, jangan sampai ngantuk ya dengerin ya. Kalau misalnya ngantuk ulangi lagi. Gitu aja ya teman. Segitu aja untuk episode kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua semakin semangat untuk mempelajari
sejarah Islam dan Amin. semakin semangat untuk membahas Al-Quran ya, karena emang semua sudah termaktub di dalam Al-Quran ya kan. Ya karena kita odoj ya kan, odojir harus dekat-dekat dengan Al-Quran. Insyaallah. Itu. Karena kan kita lagi bahas apa nih? Bani Israel kan. Nah, nanti di kalkulus kita bahas tentang suku Quraisy. Jadi jangan lupa hadir di kalkulus online tanggal 18 Oktober ini jam 2 ya, jam 2 siang sampai selesai membahas tentang keistimewaan suku Quraisy. Itu. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.